Agenda Style. 1. Sistem Informasi Manajemen. Menjelaskan tentang pengertian SIM. 2. SIM dalam bidang pendidikan. Menjabarkan penerapan SIM dalam bidang pendidikan. 3. SIM dalam bidang bisnis. Menjabarkan penerapan SIM dalam bidang bisnis. 4. SIM dalam bidang kesehatan. Menjabarkan penerapan SIM dalam bidang kesehatan. SIM. Sistem Informasi Manajemen. SIM. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Menurut Joseph F. Kelly dalam buku, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Rohaiti, 2005. Mengatakan, bahwa SIM merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien, dan juga bagi perencanaan bisnis. Jika dikaji secara seksama, SIM terbentuk karena adanya komponen yang mendukungnya. Komponen ini meliputi sistem, informasi, dan manajemen. Komponen Sistem Informasi Manajemen. 1. Sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Saondi, 2014. 2. Informasi. Henry Lucas dalam buku AMTU, 2011, mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses dengan cara yang bermakna bagi penerima dan nilai nyata yang diamati dalam keputusan sekarang dan masa depan. 3. Manajemen. Unsur ketiga yaitu manajemen, yang merupakan proses pengelolaan dari mulai pengumpulan data, hingga menjadi informasi, termasuk proses pertransferan informasi kepada yang memerlukan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data empiris atau data, fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ruang lingkup SIMDIK. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. 1. Koneksi dan setting. 2. Pengelolaan kesiswaan. 3. Pengelolaan akademik. 4. Pengelolaan guru dan karyawan. 5. Pengelolaan keuangan. 6. Pengelolaan perpustakaan. 7. Pelaporan. 8. Bank soal. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, SIMDIK. 1. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara. 2. Memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi, kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. 3. Pertanggungjawaban publik dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. 4. Meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. 5. Memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Suatu perusahaan akan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan atau membantu para karyawan agar dapat menunjang kinerja mereka. SIM sangat berpengaruh penting bagi perusahaan karena perannya sangat vital atau sangat berdampak untuk perusahaan itu sendiri. Dengan penggunaan SIM perusahaan dapat memiliki keuntungan dalam proses bisnis di dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen yang dapat digunakan dalam suatu perusahaan. 1. Enterprise Resource Planning atau ERP. 2. Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi. 3. Office Automation System atau sistem otomatis. 4. Knowledge Work System atau sistem kerja pengetahuan. 5. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. 6. Expert System and Artificial Intelligence. 7. Informatic Management System atau sistem manajemen informasi. 8. Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan.
1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian kinerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang tersaji akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan sebuah sistem mesin pemakai yang terintegrasi yang menyediakan informasi untuk menunjang operasi manajemen dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Pengolahan data dan informasi pada SIMK. 1. Front Office. 2. Medical Record. 3. Billing System. 4. Akuntansi. 5. Pelaporan keuangan. 6. Manajemen pembelian, pengadaan barang dan jasa. 7. Logistik dan persediaan. 8. Analisa ratio. 9. Kepegawaian. 10. Rawat jalan atau poliklinik. 11. Instalasi gawat darurat. 12. Rawat inap. 13. ICU atau PICU atau NICU. 14. OK atau VK. 15. Medical check-up. 16. Laboratorium. 17. Radiologi. 18. Farmasi. 19. Instalasi gizi. 20. Instalasi laundry. 21. Keperawatan. 22. Sistem administrator. Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam bidang kesehatan. 1. Dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit secara akurat dan tepat. 2. Dapat meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. 3. Dapat menyimpan database tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, data aset rumah sakit dan lain-lain. 4. Dapat mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. 5. Dapat mengurangi beban kerja sub-bagian rekam medis dalam menangani berkas rekam medis mulai dari sub-bagian yang paling direpotkan yaitu coding, indexing, filling dan lain-lain.